Pak Kapolri, kami akan siapkan demo besar-besaran ke Mabes Polri. Untuk apa? Untuk segera memundurkan Kapolri. Copot Kapolri. Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang hari ini banyak di demo mahasiswa masalah undang-undang TNI. Kalau Pak Prabowo bicara saja, sedikit saja soal ijazah palsu Jokowi, saya yakinkan mahasiswa akan mendukung Prabowo Subianto. Dan juga Pak Prabowo ini presiden hari ini. Andai kata Prabowo berani menangkap Jokowi, menyuruh Listio Sigit untuk memeriksa Jokowi, Prabowo kami yakinkan tidak di bawah bayang-bayang Jokowi. Hari ini posisi Prabowo cukup lemah. Kita melihat ketika undang-undang TNI disahkan, Prabowo di demo. Artinya kepercayaan rakyat belum besar terhadap Prabowo. Salah satu yang membuat Prabowo besar disayangi rakyat Indonesia adalah menyelesaikan masalah Jokowi ini. Menyelesaikan masalah ijazah palsu Jokowi ini akan menjadi catatan sejarah bahwa Prabowo adalah presiden yang hebat, yang berani menuntaskan ijazah palsu Jokowi. Sampai hari ini tidak ada satupun petinggi-petinggi negara yang berani ke arah situ. Cuma kami di sini aja yang masih punya jiwa perjuangan. Pak Prabowo, saya minta Pak Prabowo, saya cinta kepada Prabowo. Oleh karena itu saya minta Pak Prabowo tolong bantu kami untuk menyelesaikan bangsa ini. Kami membantu Prabowo sebagai presiden yang dibutuhkan oleh rakyat. Salah satunya apa? Tolong selesaikan masalah ijazah ini. Jangan diam aja, jangan takut kepada Jokowi. Jokowi bukan presiden lagi. Jokowi ini kalau menurut saya sampah negara ini. Membuat kesulitan-kesulitan besar terhadap bangsa ini. Terjadi hal-hal seperti ini sampai hari ini adalah lembar kejahatan Jokowi 10 tahun ke belakang. Banyak kebusukan-kebusukan, penipu-penipuan. Masalah ekonomi apalagi, utang terlalu besar. Jadi ketika Pak Prabowo ingin merubah bangsa ini menjadi bangsa yang emas, harus dilihat betul di mana sumber masalahnya. Sumber masalah bangsa ini adalah Jokowi. Gak usah takut dengan Jokowi, Pak Prabowo. Prabowo dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh Jokowi. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup Prabowo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih kok kirim nang sopo ya ora digubris. Ojo maneh nang sopo, nang presiden gak ada digubris. Ono ijazah palsu dadi bisa dadi presiden. Utekmu kok ya ora dipikir. Pemikiranmu iku nanti. Lah wong nglamar nang pabrik ae gak ijazah, umpamane dadi presiden. Utekmu kok plongo. Nang pabrik lho pakai ijazah, apalagi jadi presiden. Kok niku wis mambu bangke, ojo kakean cangkem mbahas ijazah Jokowi palsu. Lek palsu sak goblok-gobloke lho. Iso dadi 2 periode lho utekmu nandi. Ojo gawe fitnah lah. Yo gak masuk akal ta. Iso dadi 2 periode ijazah palsu lho. Lah kon sing ijazahmu hasil ora dadi apa-apa kan utekmu kotor, hatimu kotor. Sampai kowe matek ora kira dikasus iku, ora kira diusut iku. Wong anjen yo pikirmu sing nyelereng-nyelereng. Rambutmu wis putih padha karo rambutku, dipikir, ngomong dipikir. Ojo dadi wong dengki. Kabeh bakal mati. Kon dengki wong apa kon niku? Kon niku agama apa sih kon niku kok ora duwe tata krama karo ngujat wong ini ku ya apa? Ngujat wong ini sapa kok dihujat ae ya apa? Pikirmu iku ya apa? Kon niku penyelundup apa ya apa? Apa anak putune PKI kon niku? Kok usil karo ijazah Jokowi palsu? Hah? Ya goblok negara iki lek ijazah palsu dadi presiden. Kerja nang pabrik iku lho. Pakai ijazah.
kerja nang supermarket lho pakai ijazah. Utekmu iku nandi? Padahal supermarket dodol kacang orang ngatur negara. Pemane ngatur negara. Kok pelo kok utek mentok kon. Aduh. Ya iki anak PKI ya karek kontok iki paling sak rombonganmu iku. Ku anak puture PKI biyen. Cukule awakmu iku. Wedhus. Kalau memang Pak Jokowi menyembunyikan ijazah asli dengan sengaja, Pak Jokowi tidak mau menunjukkan adalah pemimpin yang memecah belah bangsa. Keliru, salah. Pendapat kamu itu picik. Justru karena Pak Jokowi tidak ingin memecah belah bangsa, maka Pak Jokowi memang tidak mau melanggar aturan. Ngapain menunjukkan ijazahnya? Karena yang menuduh itulah yang bisa membuktikan. Ketika maju wali kota, gubernur sampai presiden sudah diverifikasi KPU kok. Ngapain ngurusi orang-orang nggak penting? Namanya Pak Jokowi justru memecah belah bangsa kalau menunjukkan ijazahnya. Nggak level dong Pak Jokowi meladeni orang-orang kayak kalian itu. Justru Pak Jokowi ketika tidak menunjukkan ijazahnya, Pak Jokowi menjaga persatuan bangsa. Karena ketika Pak Jokowi ngeladeni orang-orang nggak penting seperti kalian, itu namanya Pak Jokowi membuka front. Nanti jadinya panas situasi. Pak Jokowi itu orang pinter. Pinternya ngungkuli wong sak Indonesia. Pinter saat ini pinter. Kalau kamu berpikir seperti ini berarti kamu picik. Lucu. Nggak mungkin lah Pak Jokowi memecah belah bangsa dengan menunjukkan ijazahnya. Jangan. Pak Jokowi tidak boleh dan tidak wajib dan tidak perlu menunjukkan ijazahnya. Karena Pak Jokowi ingin bangsa Indonesia tetap kondusif, tetap bersatu, dan tidak perlu ngurusi hal-hal yang tidak penting. Mending sesuatu yang lebih penting dilakukan. Semua orang yang ngomong tentang ijazah itu mending dilihat bagaimana keluargamu, bagaimana saudaramu, bagaimana lingkunganmu. Mending berbuat yang baik-baik saja. Hidup ini cuma sebentar kok, nggak lama. Semua orang akan menanggung kifarat. Sekecil apapun kesalahan, dosa yang kita lakukan, semua orang akan menanggung kifarat. Biarkan waktu dan alam berjalan. Pak Jokowi tidak perlu Pak menunjukkan ijazah. Kesenangan ora usah Pak. Rame-rame kita ke UGM, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor, sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya. Ini terbukti. Luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, sarjana teknik elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada, atau sudah 3 jilid ya, persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya, atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Itu kata tanah UGM itu tanah milik sultan, tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu ya, bahwa produk daripada UGM itu menghasilkan seorang presiden 2 periode ya, yang kita tahu banyak kontroversinya ya, banyak hal-hal yang dirusaknya. Luar biasa ini gitu. Ini parah. Coba deh kalian perhatiin, orangnya itu aja ya kan. Kalau nggak si bapak tua itu, si nenek peot itu. Siapa lagi kalau bukan mereka ya kan. Tiap yang menyangkut ijazah Pak Jokowi pasti aja dia. Nih saya kasih tahu ya, biasanya orang yang suka berkoar-koar, yang terlalu agresif menyerang orang lain, biasanya mereka ini sedang menutupi kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri gitu. Coba kalau misalkan ijazah mereka ya kan kita periksa gitu, siapa tahu mereka ini nggak lulus sekolah tinggi.
Bisa aja mereka ini lulus SMA atau SMP, bahkan ada juga yang lulusan SD loh. Makanya saya bilang mereka ini sedang menutupi kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri, makanya dia berkoar-koar gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, ini saya senang sekali nih kalau mereka ini datang ke kampus UGM gitu kan, menanyakan ijazah Pak Jokowi. Nah itu saya senang sekali malahan. Kenapa begitu? Karena nanti kan ya mudah-mudahan aja pihak UGM menerima mereka, dan di situ nanti ada pembuktian gitu ya kan. Nah, pihak kampus akan melihatkan arsip yang aslinya. Karena kan untuk yang ijazah aslinya itu pasti dipegang Pak Jokowi gitu kan. Nah tapi setiap kampus pasti mempunyai arsip ijazah alumninya, nggak mungkin nggak. Nah di situ liatin tuh ke mereka, liatin nomor seri segala macamnya, liatin ke mereka biar mereka melek gitu kan. Tapi nggak bisa sampai di situ aja ya kan. Nah kalau udah terbukti ijazah Pak Jokowi asli, kita maunya pihak UGM ini menuntut balik pihak-pihak yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu ini. Nah mungkin dong selama ini kan mereka tuh udah menjatuhkan nama baik kampus gitu dengan menuduh si kampus tersebut mengeluarkan ijazah palsu. Bahaya loh. Nah maunya pihak kampus akan menuntut balik ke pihak-pihak yang menuduh ini gitu ya kan. Nah itu jadi untungnya buat kita kalau misalkan nanti pihak UGM ini memperlihatkan arsip ijazah Pak Jokowi itu ke mereka ini, supaya mereka ini tahu gitu kan. Nah setelah itu baru tuntut balik tuh mereka, penjarakan mereka, itu maunya. Nih tolong tandain ya muka-muka orang-orang ini nih, pihak UGM tandain. Jadi nanti mereka ini jangan sampai lepas. Kalau misalkan ijazah yang aslinya udah ditunjukin, arsipnya udah ditunjukin ke mereka ini, jangan sampai lepas nih orang-orang ini nih. Kandangin. Karena mereka ini udah mempermalukan salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu UGM. Kan begitu. Masa sih sekelas UGM gitu kan mengeluarkan ijazah palsu? Aduh, logika aja. Masya Allah. Ini kan tuduhan yang paling keji ini. Saya rasa ini tuduhan yang paling keji. Jadi sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka, jebloskan mereka ini ke penjara. Itu maunya begitu. Jangan lepas begitu aja. Itu maunya. Biar dia tahu rasa, ya kan? Selama ini kayak yang benar aja nyerang-nyerang, nuduh sana pihak sini, kayak mereka aja yang benar gitu kan. Nah tolong lihatin kebenarannya ke mereka ini, supaya nanti kita serang balik mereka ini gitu kan. Yang saya heran nih, sebegitu ramenya ya isu ijazah palsu Pak Jokowi, tapi satupun politisi PDIP yang selama ini gencar menyerang Pak Jokowi, satupun nggak ada yang menyinggung ijazah palsu Pak Jokowi, nggak ada. Kenapa bisa begitu ya? Mungkin kalau mereka nyinggung-nyinggung ijazah Pak Jokowi, bisa aja mereka menggali kuburan sendiri gitu ya. Karena kan Pak Jokowi itu sudah jelas-jelas berasal dari partai mereka gitu kan. Mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode, itu kan melalui partai PDIP kan begitu. Nah kalau nanti mereka menuduh Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu, sudah jelas-jelas dia akan bunuh diri gitu kan. Makanya saya bilang nggak pernah lah yang namanya politisi PDIP ini menyinggung ijazah palsu Pak Jokowi, nggak pernah. Dia nyerangnya dengan isu yang lain. Nggak berani dia bawa ijazah palsu, nggak berani dia. Karena kan kenapa? Pak Jokowi ini kan selama ini identik dengan petugas partai katanya, ya kan? Yang namanya petugas partai tentunya sebuah keputusan itu ada di tangan partai, terutama ketua umum. Jadi selama ini
mulai dari pencalonan dia sebagai wali kota, pencalonan sebagai gubernur, bahkan sampai pencalonan sebagai presiden, itu kan dari partai, ya kan? Yang memutuskan ketua umum. Masa sih ketua umum nggak tahu gitu kan masalah ijazah? Nggak sampai ke situ diselidikinya, masa sih? Kan nggak mungkin, ya kan? Makanya kalau politisi-politisi PDIP ini nimbrung ke isu ijazah palsu Pak Jokowi, ya kan? Nah, mereka udah pasti akan bunuh diri gitu. Coba kita lihat selama ini Hasto gimana nggak kerasnya menyerang Pak Jokowi. Deddy Sitorus begitu juga, Adiana Pitupulu. Sebelum Masinton Pasaribu jadi bupati juga luar biasa serangannya terhadap keluarga Pak Jokowi. Tapi yang namanya isu ijazah palsu Pak Jokowi itu nggak disinggung-singgung. Emang agak lain ini politisi. Ya, jadi mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan kita berharap kebenaran ini akan terus terungkap ya, siapa yang benar. Tapi saya yakin sekelas kampus UGM tidak akan pernah mengeluarkan ijazah palsu untuk alumninya, untuk mahasiswanya. Nggak mungkin. Kita lihat nanti ya. Oke guys, persoalan mengenai ijazah Pak Jokowi ini itu merupakan persoalan lama ya. Ini bukan hal baru guys ya. Dari Pak Jokowi menjabat sebagai presiden sampai akhirnya beliau udah nggak menjadi presiden ya, udah berakhir masa jabatannya, tetap aja guys ya, masih ada pihak-pihak tertentu yang mau mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sendiri pernyataan dari Pak Jokowi. Beliau menyatakan kalau memang ada pihak yang ingin mempersoalkan ijazahnya, ya silakan menunjukkan dalilnya di mana letak kepalsuannya tersebut. Jadi Pak Jokowi nggak mau nih ya kalau dia sendiri yang dituntut untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik ya. Nah guys, kalau dari pendapat saya pribadi ya, menurut saya ya sudahlah ya. Ini mau sampai kapan ya, seakan tidak pernah berakhir. Mari kita fokus saja ke hal-hal yang lebih penting, ke hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan banyak orang ke depan ya. Apalagi negara kita saat ini guys ya, ada beberapa fenomena-fenomena yang memberikan indikasi bahwa kita lagi berproses di masa-masa sulit ya. Karena kemarin suasana lebaran ya itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, sepi. Lalu yang berikutnya, sekarang ada perang dagang ya oleh Amerika Serikat yang membuat negara-negara lain termasuk Indonesia itu kesulitan secara ekonomi. Saham-saham pada anjlok. Ini semua tentu berpengaruh kepada kehidupan banyak orang ya, kehidupan rakyat Indonesia. Kita semestinya fokus ke hal-hal yang seperti itu ya, fokus terus memperbaiki, membenahi, membangun bangsa dan negara kita ke hal-hal yang lebih produktif. Bukan kita malah terseret arus terus menerus ya, terbawa emosi dalam persoalan mengenai ijazah Pak Jokowi ini ya. Karena nggak akan berakhir, hanya akan mau menguras emosi, menguras energi, dan tidak membawa manfaat yang baik untuk bangsa dan negara kita. Jadi sudah sebaiknya kita akhiri saja ya, kita sudahi saja persoalan mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Karena ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar ijazah Pak Jokowi. Karena beliau udah nggak menjabat lagi ya. Kalau memang mau dipersoalkan, harusnya dari awal ya, dari Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, kemudian sampai beliau maju sebagai gubernur DKI Jakarta ya, itu sudah dipeributkan, dipersoalkan sampai beliau maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di periode pertama. Itu yang harus dipersoalkan, dipermasalahkan. Kenapa ya di periode kedua, di akhir-akhir masa jabatan beliau sampai dengan beliau udah nggak menjabat, kok masih terus dipeributkan, dipersoalkan ya. Jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu yang mendesain ini semua, yang memberikan proyek ini semua ya, agar apa?
agar kita semua rakyat Indonesia terperangkap dalam kebodohan, saling adu domba antar sesama, caci maki, pecah belah antar sesama kita rakyat Indonesia. Jadi saya hanya berharap ya kita sudahi saja hal-hal yang dramatisir seperti ini, ya, hal-hal yang tidak berfaedah, tidak penting seperti ini. Kita fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.